Berikutnya adalah ringkasan inflasi untuk Mei 2025. Pada Mei 2025, terjadi deflasi secara mantuman sebesar 0,37% dan inflasi secara year on year sebesar 1,60%. Berikutnya, inflasi tahunan Mei 2025 menurut komponen. Komponen inti dan komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi, sedangkan komponen bergejolak mengalami deflasi. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,40%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,53%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan, kopi bubuk, dan minyak goreng. Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,36%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,27%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif air minum PAM untuk 12 wilayah, kemudian sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret kretek tangan atau SKT. Selanjutnya, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,17%, dengan andil deflasi sebesar 0,20%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, 37 provinsi mengalami inflasi, dan hanya satu provinsi yang mengalami deflasi, yaitu Papua Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 5,75%, dan untuk info selengkapnya silakan dilihat pada rilis BRS di masing-masing provinsi. Berikutnya adalah ringkasan inflasi untuk Mei 2025. Pada Mei 2025, terjadi deflasi secara mantuman sebesar 0,37% dan inflasi secara year on year sebesar 1,60%. Penyumbang utama deflasi Mei 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,41%. Dan komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Penyumbang utama inflasi Mei 2025 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,59%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Selanjutnya saya akan mengumumkan nilai tukar petani dan data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau NTP Mei 2025 tercatat sebesar 121,15 atau naik 0,07% dibandingkan April 2025. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 0,24%, sementara indeks harga yang dibayarkan petani atau IB turun lebih dalam, yaitu sebesar 0,31%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan kelapa sawit. Kemudian jika kita lihat berdasarkan subsektor, maka subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah subsektor tanaman hortikultura.
Subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP sebesar 8,07%. Hal ini karena IT turun sebesar 8,36%, lebih dalam dari penurunan IB yang sebesar 0,31%. Adapun komoditas yang dominan memengaruhi penurunan IT adalah cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan kentang. Nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 0,06%. Hal ini karena IT turun yang sebesar 0,27% dan lebih dalam dari penurunan IB yang sebesar 0,22%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan IT untuk nilai tukar nelayan ini adalah tongkol, selar, kemudian ketamba, dan juga cakalang. Selanjutnya adalah rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Mei 2025 secara total turun tipis, yaitu 0,01% secara mantuman, tetapi naik sebesar 2,37% secara YoY. Dan jika kita lihat menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,35% secara mantuman dan naik 0,01% secara YoY. Sementara beras medium naik 0,17% secara mantuman dan naik 4,18% secara YoY. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan Mei 2025, di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,05% secara mantuman dan terjadi inflasi sebesar 2,07% secara year on year. Kemudian di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,20% secara mantuman dan terjadi inflasi sebesar 2,46% secara year on year. Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup harga beras di seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi atau beras berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel atau KSA untuk bulan April 2025.